Nah, saya ingin mengajak Lina Aman, kalau kita berada di posisi keluarga itu, bagaimana rasanya? Sebagai istri misalnya yang masih terakhir berkomunikasi dengan suaminya, tiba-tiba tidak bisa komunikasi lagi. Itu betapa dia serasa terbolak-balik luar biasa. Mungkin kemarin juga Lina Aman ingat di bulan April kita di New York sangat ini dengan peristiwa jatuhnya helikopter di Hudson River itu, satu keluarga dari Spain ya yang meninggal, suami, istri, dan ketiga anak mereka, keluarga Escobar. Nah, apa yang Lina Aman bisa ingat dari cerita itu? Mungkin ada banyak hal. Karena ada yang mengatakan bahwa dia mendengar ada tembakan sebelum helikopternya jatuh. Ada yang bilang apa tidak memenuhi standar, apa segala macam. Lagi-lagi saya tidak bermaksud kita menganalisa cerita itu, sebab saya juga bukan detektif. Nah, tetapi yang ingin saya bilang apa? Mereka itu excited sekali karena mereka datang ke New York liburan itu dalam rangka merayakan hari ulang tahun dari anak mereka yang kedua, Mercedes, mau masuk 9 tahun. Nah, dengan kamu bisa bayangkan ya, keluarga lagi sementara senang-senangnya, dan suami itu, Escobar itu bukan orang biasa loh. Dia adalah direksi dari Siemens yang sangat luar biasa di Jerman. Nah, bisa kita bayangkan dengan aman, begitu mereka sedang bersuka cita, tiba-tiba semua itu menjadi dengar. Hanya dalam hitungan waktu, bayangkan aja. Kita yang lagi excited, misalnya saya kurang tahu Lina Aman sudah pernah naik helikopter yang keliling New York ini belum. Kalau saya memang belum, jadi jangan tanya saya rasanya bagaimana ya. Tapi kalau yang sudah pernah naik mungkin tahu bagaimana excitednya itu. Saya tidak tahu Lina dan Aman dari Colorado pernah atau tidak dengan helikopter itu. Tapi katanya yang sudah pernah naik katanya senang sekali kalau naik itu dan bisa melihatnya. Jadi saya membayangkan itu lagi senang-senangnya, tiba-tiba peristiwa itu terjadi yang sangat tragis itu, dan lenyap satu keluarga dari negara, bukan satu dua orang, satu keluarga. Nah, apa yang ingin saya bilang dari dua kisah itu adalah hidup manusia ternyata begitu tidak bisa diprediksikan dan hanya sementara saja. Sejenak saja, dalam hitungan detik saja, semua yang bisa berubah, semua yang hidup bisa berubah meninggal. Dan itulah yang diingatkan oleh Mazmur 103 di hari ini. Sebagaimana yang kita baca tadi dalam Mazmur 103 ayat 15, adapun manusia hari-harinya seperti rumput. Kalau Lina Aman ingat mungkin minggu kemarin saya sempat singgung di 1 Petrus 1 ayat 24. Tapi Petrus tidak memakai istilah rumput, melainkan uang yang sebentar saja kelihatan lalu hilang lenyap. Nah, sekarang pemazmur memakai perumpamaan rumput seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi dia dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Jadi ayat ini hendak mengingatkan betapa hidup manusia itu sangat singkat sekali. I'm sorry, I forgot to address you in my preaching. I'm sorry. In my introduction, I was talking about a case in Indonesia. There was a young diplomat in Indonesia. He was assigned to Finland, but then he was found that he was already died on his bedroom. And the police announced that it is a kind of suicide, but the family, they didn't agree about it. And also I told a story just to recall the story about the helicopter that plunged into the Hudson River last April. I think you still remember that. It was a family from Spain, and all of the families died at that time. What I wanted to say to all of us now, not to analyze the story, but our life is very fragile as human beings. And it is what the Psalm wants to say to us today. Psalm 103, as for mortals, their days are like grass. They flourish like the flower of the field. The
it is gone. Its place knows it no more. So that's the point that I wanted to say. The first thing from the first verse of the Bible reading today. Tetapi Bapak, saudara-saudari, sekalipun hidup kita ini sangat singkat, sangat rapuh, pemazmur juga mengingatkan bahwa kita tidak boleh lalu putus harapan, putus asa. Karena ada apa? Karena ada kasih setia Tuhan yang tetap kontinu, yang tetap kekal. Sekalipun hidup kita itu tidak kekal, tapi kasih setia Tuhan itu selalu ada bagi kita. Karena itu di ayat 17 tadi yang kita baca bersama ketika pemazmur sudah bilang ini loh manusia ini hidupnya sementara saja. Tetapi di ayat 17 itu pemazmur mengatakan tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lama. Artinya hidup manusia itu ya saat orang muncul bisa mati, muncul mati. Tapi kasih setia Tuhan dari kekal sampai kekal. Jadi terus ada, sehingga sekalipun manusia itu datang dan pergi, tetapi mereka tidak boleh berputus asa karena ada satu yang tetap di dalam hidupnya. Karena itu mereka diingatkan untuk tetap berpengharapan kepada Tuhan yang kasih setianya itu tidak berkesudahan. Nah, saya ingin kita mempelajari satu istilah yang penting di dalam kita memahami berita-berita Alkitab, yaitu tentang kasih setia. Kasih setia sebenarnya kalau di dalam bahasa Alkitab hanya dari satu kata, yaitu hesed. Mungkin teman-teman sudah tahu, hesed itu diterjemahkan dengan kasih setia. Tidak pernah hanya dengan satu kata, karena kata hesed itu konsepnya sangat luas. Bukan cuma kasih saja, bukan cuma setia saja, tapi kasih setia. Nah, ini sebenarnya Inang Amang berkaitan dengan covenant story itu di dalam Keluaran 19 sampai 24. Waktu itu sebelum Tuhan memberikan dekalog atau 10 kepada Musa dan diteruskan kepada umat Israel. Nah, di situ terjadi ikatan janji. Kalau Inang Amang ingat, di situ ceritanya sudah Tuhan Allah berbicara dengan Musa lalu menawarkan kepada Israel, kalau kalian mau menaati firman-Ku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umat-Ku turun-temurun. Nah, di pasal 19 itu umat Israel melalui Musa mereka menjawab kepada Allah bahwa kami siap untuk melakukan apapun yang Engkau perintahkan. Nah, di situ terjadi perjanjian antara Allah dengan umat Israel. Allah menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umat Allah. Nah, tapi apa yang terjadi kemudian? Ternyata mereka menyangka mereka punya baal-baal mereka. Salah satu yang terkenal itu adalah golden cow. Kalau kita ingat, dia anak lembu emas. Cerita penyembahan berhala yang sangat terkenal di Israel pada masa itu yang menunjukkan bahwa mereka tidak setia kepada Allah. Nah, sekalipun mereka tidak setia, tapi Allah tetap setia. Dan itulah yang disebut dengan kasih setia. Jadi, Inang Amang kalau ingat konsep kasih setia itu sebenarnya berkaitan dengan Tuhan yang setia pada janjinya untuk mengasihi umat Israel. Walaupun umat Israel itu tidak setia. Jadi, karena itu ketika pemazmur mengatakan kasih setia Tuhan itu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, itu hendak mengingatkan umat Israel bahwa kalian bisa saja tidak setia, tetapi Allah tetap setia di dalam seluruh keberadaan hidup kalian. Jadi kalian boleh up and down, tapi Tuhan konstan dengan kasih setianya. Nah, karena itu Bapak, saudara-saudari, amat semua, kasih setia Tuhan itu juga harus diresponi. Jadi tidak hanya Tuhan mengasihi umat Israel lalu umatnya begitu-begitu saja, tidak, tapi juga harus terjadi timbal balik. Karena itu kita baca di ayat 17 itu pemazmur tidak hanya bilang tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ada tambahan pernyataan lanjut, atas orang-orang yang takut akan Dia dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Apa yang hendak dibilang di situ bahwa kasih setia Tuhan harus direspon dengan responsibility.
ada tanggung jawab dari umat bahwa mereka harus menjadi orang yang takut akan Tuhan dan tetap berpegang pada perintah-perintahnya. Saya rasa Ina Amang juga tahu kalau bicara tentang takut akan Tuhan bukan dalam pengertian teror, bukan dalam pengertian takut setan begitu, tetapi lebih kepada menghargai, reverence, mengagumi di dalam keseganan bahwa kita ini kecil tetapi Tuhan itu hebat yang luar biasa. Nah, karena itu Ibu Bapak Saudara-saudari, ayat 18 juga melanjutkan dengan kita harus berpegang atau orang-orang itu harus berpegang pada perjanjiannya dan ingat untuk melakukan tinta-tinta. Jadi kalau kita pakai logika sederhana begini nih, kasih antara manusia atau cinta antara manusia, jangan sampai terjadi cinta bertepuk sebelah tangan. Hanya satu orang yang mencintai tetapi yang lainnya tidak mencintai, maka akan hampa. Harus ada dua-duanya, cinta bertepuk dua belah tangan, supaya ada sesuatu yang dihasilkan. Jadi bukan hanya Allah yang mengasihi, tetapi Israel juga harus meresponnya dengan mengasihi Allah, dengan takut akan Allah, dan melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Dan karena itu tanggung jawab mereka itu harus diwujudkan. Menariknya di bacaan Alkitab ini itu bukan cuma untuk bukan hanya untuk orang itu, tetapi juga untuk keturunannya. Maka di dalam ayat yang ke-17 tadi itu dikatakan juga dan keadilannya bagi anak cucu. Artinya juga diteruskan pada keturunan. Di sini sebenarnya ada istilah yang mungkin Ina Amang pernah dengar, yang disebut dengan intergenerational faith. Jadi iman yang terus berlangsung dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jadi dia tidak hanya berhenti pada satu generasi tertentu, melainkan akan terus berlanjut pada generasi berikutnya. Dan itulah semua tanggung jawab kita juga untuk meneruskan iman kepada generasi-generasi penerus kita selanjutnya. Karena mereka adalah orang-orang yang akan melanjutkan berita Injil ini kepada dunia, tapi juga kepada generasi-generasi yang berikutnya. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudari dan Amang semua yang Tuhan Yesus kasihi, cerita Alkitab hari ini dengan sangat tegas mau mengatakan, mengingatkan kepada kita semua, kita ini hanyalah dunia. Seberapa hebat pun kita, kalau ayat 14 ya, ayat 14, sebab dia sendiri tahu apa kita, dia ingat bahwa kita ini dunia. Itu sangat penting termasuk mengingatkan. Sehebat apapun kita, sebanyak harta, bagaimanapun kita hanya dunia. Pasti akan selesai pada waktunya. Jadi mau cari muka bagaimana di hadapan Tuhan pun, Tuhan tetap tahu kamu hanya dunia. Saya bilang ini karena saya ingat cerita satu ketika dengan mama. Waktu itu saya masih guru sekolah minggu, belum jadi pendeta. Saya bersama dengan adik-adik sekolah minggu ada acara ABRI dan Rakyat Natal. ABRI dan Rakyat jadi dibikin di lapangan, kayak lapangan, kalau di Ambon kita bilang lapangan Merdeka. Jadi lapangan besar lah pokoknya seperti gol begitu di pusat kota. Ramai sekali banyak orang yang datang. Nah, terus anak-anak sekolah minggu ini nyanyi. Kebetulan ada satu adik yang memang dia suaranya bagus. Mungkin sama dari mama dan kita kalau nyanyi luar biasa. Nah, terus dia bilang ke saya, bulan, saya kita mau nyanyi. Terus temannya bilang, kalau orang kamu bilang, onosel gitu. Bagaimana menjelaskannya onosel? Tapi maksudnya, kamu itu cuma mau cari muka aja. Terus dia respon, anak itu respon, saya tidak cari muka untuk manusia, saya cari muka untuk Tuhan. Wah, luar biasa ini, hebat kita kalau. Dan saya rasa bukan cuma anak itu yang sering bilang, Inang pasti dengar juga ada orang yang sering bilang cari muka untuk Tuhan. Saya cuma senyum-senyum saja. Lalu saya kemudian ingat pada Mazmur ini, Mazmur 103:14. Sebab Tuhan sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu.
cari muka pakai make up bagaimanapun di hadapan Tuhan, Tuhan itu tahu kamu itu cuma debu. Mau sehebat apapun kita di hadapan Tuhan, kamu cuma debu. Nah, apa yang ingin saya bilang di sini sebenarnya bukan berarti kita tidak boleh mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan, tapi yang harus kita ingat adalah seistimewa-istimewanya kita itu sebenarnya tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Tapi itu tidak berarti bahwa kita lalu pesimis dengan hidup ini. Kita hina, tapi kita mulia. Itu suatu hal yang luar biasa. Makanya kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya sebenarnya itu dikatakan juga bahwa Tuhan memahkotai, ayat 4 ya, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Bayangkan loh, yang ini debu, tapi malah Tuhan yang memberikan mahkota, memahkotai. Jadi di satu sisi hina, tapi sebenarnya mulia. Nah, itu adalah suatu keberadaan kita di hadapan Tuhan. Kita tidak lebih daripada debu, tetapi kita adalah makhluk yang mulia. Tuhan memahkotai dengan kasih setia dan rahmat. Karena itu nama, ketika kita jalani hidup ini, saya yakin tidak semua kita sukses terus. Pasti ada masa di mana kita gagal. Mungkin saat ini pun kita ada yang sedang merasa gagal di dalam hidup pribadi, dalam karir, dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam pendidikan, atau dalam hubungan rumah tangga. Tetapi kita ingat, Mazmur hari ini juga mengingatkan kita, walaupun kita ini debu, kita ini bisa sangat fragile, tetapi ada kasih setia Tuhan yang selalu menyertai kita. Sekalipun kita hanya manusia biasa, kita jatuh, tetapi jangan sampai tergeletak. Ingat, punya harapan, Tuhan selalu ada dengan kasih setianya. Karena itu, Mazmur ini mengingatkan kita sebagai orang Kristen, kita berada di antara dua realitas, ibu bapak saudara-saudari. Di satu sisi, human life is living. Hidup kita ini sangat cepat berubah dan kita akan seperti Mazmur tadi, sebentar saja kelihatan dan hilang lenyap. Tetapi di lain sisi kita berada pada suatu kenyataan, God's steadfast love is eternal. Karena itu kita selalu harus ingat, kita ini memang cuma debu yang akan sebentar hilang, tapi kita selalu punya kekuatan di dalam kasih setia Tuhan yang tidak akan pernah berlalu dari hidup kita semua. Karena itu kita perlu meresponi kasih setia Tuhan itu dalam seluruh hidup kita. So I would like to sum up my preaching today. Psalm 103 reminds us actually that as Christians we are placed between two pillars, I would say, or two realities. The first one, human life is living, and the other one, God's steadfast love is eternal. So grace will wither and the flowers will fall, but God's steadfast love endures forever. Therefore, we need to respond by living in reverent fear of the Lord, keeping His commands, and passing on the faith to the next generation. May God bless us all. Amin. Bapak, saudara-saudari, mari kita berdoa. Dan mungkin ada yang mau disampaikan sebelum kita doakan. Selain yang sudah didoakan tadi, mungkin ada doa khusus yang belum didoakan tadi. Terima kasih banyak ya Tuhan untuk firman-Mu yang sudah bisa kami renungkan bersama. Mazmur yang mengingatkan kami semua bahwa kami adalah makhluk yang terbatas hidupnya, makhluk yang hanya sementara hidupnya.
tetapi kami harus punya pengharapan yang teguh dalam kasih setia Tuhan yang tidak akan pernah berlalu di dalam hidup kami, karena kasih setiamu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kasih setiamu itulah yang tetap menolong kami semua ada sampai pada saat ini, dan kami yakin kasih setiamu itu juga akan terus berlanjut dalam hidup kami. Sekalipun mungkin saat ini kami merasa gagal, kami merasa jatuh, kami merasa lemah, tak berdaya dalam berbagai suasana hidup kami, tetapi kiranya firman ini menguatkan kami bahwa Tuhan juga tetap setia untuk bersama-sama dengan kami, menolong kami melangkah bangun dari semua keterpurukan kami dan maju bersama di dalam Tuhan. Tuhan tolonglah kami semua juga bisa menjadi suatu komunitas gereja yang bisa meneruskan Injil Kristus bagi generasi-generasi penerus kami. Kami mendoakan semua kami dengan berbagai pergumulan hidup yang akan kami hadapi di minggu ini. Biarlah Tuhan berkati kami semua, secara khusus juga hadir bersama dengan kami Inang dan Aman dari Moredo. Kiranya Tuhan menyertai mereka dalam seluruh keadaan mereka di New York, bahkan juga dalam perjalanan kembalinya nanti. Tuhan kiranya menyertai dan memberkati kami semua yang ada di saat ini. Juga doa kami bagi anak, bagi saudara kekasih kami di Jersey dalam usianya yang baru. Kiranya Tuhan berkati dia selalu dengan semua orang yang bertambah usia di bulan ini, dan kami menopang dia secara khusus supaya kiranya Tuhan menolong dia punya kerinduan untuk bisa melanjutkan pergumulan akademik kepolisiannya. Biarlah Tuhan berkati dia dan semua masa depannya ada di dalam kendali Tuhan. Tuhan berikanlah yang terbaik bagi anak kami, bagi saudara kekasih kami di Jersey. Terima kasih banyak ya Tuhan, semua kami yang sudah boleh menyambut firman-Mu ini. Biarlah Roh Kudus memampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia di sepanjang hari-hari hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak, saudara-saudara